Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Fitria Rofikowati, SPMP. Saya merupakan dosen di program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Baik teman-teman, seperti janji saya sebelumnya bahwa setelah materi yang pertama nanti akan saya berikan materi yang kedua, ini terkait dengan genome editing, yaitu teknologi genome editing. Genome editingnya ini menggunakan metode CRISPR-Cas9 pada padi mentik susu. Baik, seperti kita ketahui bahwa padi merupakan salah satu komoditas utama atau komoditas pangan di Indonesia yang merupakan komoditas utama karena kalau ada pepatah yang mengatakan belum makan kalau belum makan nasi, gitu ya. Karena itu, jadi sebagian besar penduduk Indonesia itu keseluruhan itu adalah menggunakan padi atau menggunakan padi kemudian menjadi beras dan nasi menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, padi khususnya ini adalah padi mentik susu atau padi mentik susu ini merupakan varietas lokal yang ada di Indonesia, di mana padi mentik susu ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah memiliki wangi khas karena padi lokal, kemudian memiliki rasa yang pulen, kemudian kalau dimasak itu rasanya pulen dan aromanya itu harum, sehingga menggugah selera masyarakat atau menggugah selera kita untuk bisa makan beras atau makan makan nasi ya dalam jumlah yang banyak begitu ya. Nah, padi mentik susu ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah umur panennya yang lama, yaitu sekitar 130 hari setelah semai. Jadi diperkirakan sekitar 4 sampai 5 bulan kita baru bisa menikmati atau baru bisa menggunakan padi ini untuk diolah menjadi nasi begitu. Kemudian memiliki tinggi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis padi lokal lainnya, yaitu sekitar 117 cm. Kemudian produksi padinya juga masih rendah, sekitar 2,17 ton per hektar gabah kering panen. Jadi hanya sekitar 2,17 ton saja, artinya di sini kan masih memiliki kekurangan, gitu. Kemudian yang keempat, tujuan dari adanya penelitian ini atau tujuan dari adanya aplikasi CRISPR-Cas9 ini salah satunya adalah yang terakhir untuk meningkatkan ketahanan eh, ketahanan mentik mentik susu terhadap penyakit HDP atau Howard-Down bakteri. Nah, Howard-Down bakteri sendiri seperti pada gambar di sebelah kiri atau di sebelah kiri ini dapat dilihat bahwa HDP itu menyerang pada seluruh fase pertumbuhan dari padi, yaitu kalau yang gambar sebelah kiri ini menyerang di fase vegetatif, di mana menyebabkan daunnya itu mengalami bercak seperti kuning ini, kemudian akan mengering dan seperti kresek. Makanya sering disebut sebagai penyakit kresek begitu. Kemudian dengan adanya banyak masalah yang dialami oleh padi ini, maka solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan genome editing atau mengaplikasikan genome editing, karena ini yang kita bahas adalah CRISPR-Cas9. Jadi mengaplikasikan genome editing menggunakan CRISPR-Cas9, Clustered Regularly Interspersed Short Palindromic Repeat, menggunakan Cas9 atau gunting pemotongnya itu berupa Cas9 atau Cas9. Ini adalah seperti enzim atau protein begitu yang tugasnya itu nanti memotong tepat di sekuen yang diinginkan. Nah, hasil akhir dari menggunakan CRISPR ini adalah tentunya diperoleh padi mentik susu yang memiliki 4 keunggulan tadi. Ada yang umurnya menjadi lebih pendek, kemudian batangnya dipendekkan, kemudian produksinya ditingkatkan, dan menghasilkan padi yang tahan terhadap Howard-Down bakteri. Nah, Howard-Down bakteri sendiri itu disebabkan oleh bakteri Xanthomonas aryzae atau XOO. Nah, karena kita akan meningkatkan pada 4 sifat unggul tadi, yaitu yang pertama adalah umurnya dipendekkan,
itu ada kita harus mempelajari dulu gen atau eh, DNA kemudian bagian dari gen itu yang berfungsi sebagai atau yang berperan dalam proses pemendekan umurnya, kemudian yang berperan sebagai meningkatkan produksi dan yang berperan sebagai memendekkan batangnya serta memberikan sifat tahan terhadap tawar daun bakteri atau SOO. Nah, jadi dikelompokkan ada 4 gen di sini yang sudah kami lakukan. Itu ada 4 gen. Yang pertama adalah HD. Gen HD2 itu adalah berperan dalam proses pembungaan, di mana HD2 ini terdapat atau berada dalam jalur sitokinin yang akhirnya adalah mempercepat proses pembungaan. Ketika proses pembungaan dipercepat, maka akan menghasilkan umur yang lebih pendek, diharapkan akan menghasilkan umur yang lebih pendek seperti itu. Kemudian ada gen lagi yang kedua yaitu GN1A atau OSCKX2. Ini gen yang menyandi produksi tinggi di mana OSCKX2 atau GN1A ini merupakan sitokinin oksidase dehidrogenase di mana fungsinya adalah mengendalikan kadar sitokinin yang nanti hasil akhirnya adalah dapat meningkatkan produksi dari tanaman. Kemudian fungsi yang ketiga, ada gen yang ketiga yang dibahas dalam penelitian ini, ada SD1 atau batang pendek, di mana SD1 ini merupakan gen yang berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang. Nah, dengan adanya CRISPR-Cas9, maka yang tadinya SD1 bertugas merangsang pemanjangan batang, nanti akan di knock out. Jadi SD1-nya ini tidak diaktifkan, diinaktifkan. Sehingga yang tadinya merangsang pemanjangan batang nanti akan berubah menjadi memendekkan batang. Artinya adalah SD1-nya ini tidak diaktifkan atau inaktif sehingga nanti batangnya menjadi lebih pendek. Kemudian yang keempat ada sweet. Sweet ini masuk dalam promotor, bagian promotor dari organisme atau bagian promotor dari tanaman padi ini ada yang namanya sweet. Sweet ini adalah berfungsi sebagai pengangkutan sukrosa, di mana ketika sukrosanya ini nanti dipertahankan di dalam sel atau tidak diangkut oleh yang namanya sweet ini ke seluruh atau keluar sel, itu nanti tidak dapat dimanfaatkan oleh XOO. Jadi misal ada XOO yang masuk ke dalam jaringan tanaman, kemudian dia akan masuk ke sel gitu. Kan karena sukrosa kan digunakan oleh XOO atau Xanthomonas oryzae itu sebagai sumber energi. Nah, fungsi dari sweet ini, kita menonaktifkan sweet ini, itu adalah mempertahankan gula atau mempertahankan sukrosa itu masih di dalam sel, tidak diangkut keluar sel. Kalau diangkut keluar sel, maka akan digunakan oleh XOO itu sebagai sumber energi. Tapi dengan adanya inaktivasi nanti dengan dilakukannya CRISPR itu, maka sukrosa tetap dipertahankan di dalam sel sehingga tidak dimanfaatkan oleh XOO sebagai sumber energi. Seperti itu. Nah, tahapan dari proses rekayasa genetika menggunakan CRISPR-Cas9 ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembentukan konstruk CRISPR-Cas9, kemudian yang kedua adalah transformasi konstruk. Nah, ini ada transformasi konstruk, kemudian yang ketiga adalah analisis tanaman T0. Nah, pembentukan konstruk sendiri itu dimulai dengan yang pertama yaitu mendesain gRNA. Jadi setelah kita tahu ada gen-gen tadi, maka akan kita cari desain atau kita mendesain gRNA. Setelah gRNA-nya selesai kita desain, maka akan dilakukan proses pembentukan konstruk di mana yang pertama adalah mendesain gRNA, kemudian penempelan oligonukleotida. Nah, ini menggunakan proses PCR, nggih. Jadi untuk pembentukan konstruk ini menggunakan proses PCR, di mana tadi kan sudah didesain gRNA-nya atau ini dalam bentuk primer gRNA. Jadi ada primer gRNA. Kemudian penempelan oligonukleotida, kemudian reaksi Golden Gate ini, kemudian konfirmasi reaksi Golden Gate ini menggunakan PCR juga, konfirmasi reaksi Golden Gate juga menggunakan PCR, kemudian analisis sequencing untuk melihat apakah gRNA yang sudah kita desain tadi sudah masuk ke plasmid yang vektor plasmid yang kita titipi atau belum. Kemudian transformasi konstruk ke Agrobacterium tumefaciens, di mana kita menggunakan Agrobacterium tumefaciens
ini ya, yang keenam ini adalah transformasi konstruk ke African tumefacience. Nah, kalau kita sudah punya konstruk yang sudah kita titipkan di plasmid, kemudian kita akan melakukan transformasi. Jadi transformasi konstruk CRISPR-Cas9 ke jaringan mentik susu. Nah, ini tahapannya seperti apa? Itu yang pertama adalah menanam padi dulu, kemudian regenerasi dan transformasi, kemudian proses seleksi, kemudian proses regenerasi, kemudian perakaran dan aklimatisasi. Pada proses ini melibatkan proses di kultur jaringan. Jadi transformasi ini nanti adalah prosesnya pada proses kultur jaringan. Kemudian ada tahapan selanjutnya yaitu analisis tanaman T0. Ini yang pertama dilakukan adalah isolasi DNA. Isolasi DNA boleh menggunakan metode CTIB atau Doyle and Doyle 1987 atau bisa menggunakan kit. Banyak sekali dijual bebas, dijual pada rekanan misal atau pada tempat-tempat yang menjual bahan kimia itu banyak yang menjual DNA isolasi kit. Kita bisa membeli di sana. Kemudian ada selanjutnya yaitu setelah diisolasi nanti akan dilakukan PCR primer HPT, PCR primer, PCR menggunakan primer hygromisin atau HPT dan Cas9. Nah, hygromisin ini merupakan marker penanda, di mana marker penanda ini adalah ketika HPT-nya sudah ada, kemudian Cas9-nya juga sudah ada pada jaringan tanaman, maka diharapkan konstruk yang sudah kita desain di awal, di tahap pertama tadi pembentukan konstruk ini sudah masuk ke jaringan tanaman seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sekuen gen target yang dimutasi diamplifikasi dengan PCR. Jadi sebelum dilakukan sequencing itu maka kita perlu mengamplifikasi atau melakukan PCR dari sekuen gen targetnya. Kemudian yang keempat adalah analisis PCR, di mana PCR analisis sequencing, mohon maaf. Jadi analisis sequencing ini untuk mengetahui apakah tanaman yang sudah kita insert atau tanaman yang sudah kita transformasi tadi, di transformasi konstruk itu benar-benar sudah konstruknya sudah terinsert begitu. Itu verifikasinya lewat sequencing. Nanti akan saya jelaskan satu persatu di tahap hasil. Nah, ini yang pertama, pembentukan konstruk. Dari sini dapat dilihat bahwa pembentukan konstruk itu menggunakan reaksi Golden Gate, di mana reaksi Golden Gate itu ada di sebelah kiri, ada menggunakan plasmid direct, ini adalah plasmid. Plasmid ini dapat dipesan secara online, begitu, untuk dapat digunakan sebagai vektor. Vektor nanti yang menyimpan konstruk yang kita titipkan pada plasmid direct 21. Kemudian ada oligonukleotida, kemudian AR oligonukleotida, AR, kemudian DNA ligase buffer, kemudian DNA ligase, dan untuk mencapai total volume 20 maka ditambahkan DDH2O. Kemudian reaksi Golden Gate sendiri tadi yaitu menggunakan reaksi PCR, di mana PCR-nya menggunakan siklus 37 derajat selama 5 menit, kemudian 16 derajat selama 10 menit, 37 derajat selama 15 menit, 80 derajat selama 5 menit, dan 20 derajat selama 5-10 menit. Nah, hasil dari reaksi Golden Gate ini nanti akan ditransformasikan atau ditransformasikan ke DH5-alfa atau vektor. Kita titip dulu, plasmidnya akan dititipkan di E. coli DH5-alfa. E. coli yang kita gunakan adalah yang strainnya adalah DH5-alfa. Di mana proses transformasi ini adalah mengambil 3-5 mikroliter reaksi dari reaksi Golden Gate tadi untuk ditumbuhkan pada media yang mengandung kanamisin. Nah, ditumbuhkan di sini untuk ditumbuhkan atau ditransfer. Jadi plasmidnya nanti dititipkan di E. coli. Kemudian diinkubasi selama 1 malam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah
semalam nanti akan dicek, nanti akan muncul koloni-koloni dari E. coli. Jadi pada gambar ini, gambar di atas ini adalah koloni-koloni dari E. coli yang sudah tumbuh selama 1 malam, yaitu pada suhu 37 derajat. Nah, dari koloni-koloni ini nanti akan kita pilih koloni yang terbaik. Biasanya adalah kita lihat dengan bentuk koloninya yang bulat sempurna. Itu kita ambil, kemudian akan kita cek menggunakan PCR. Itu untuk konfirmasi, konfirmasi apakah konstruk yang sudah dititipkan tadi, kita titipkan kepada E. coli untuk diperbanyak atau memperbanyak plasmid, dalam hal ini adalah konstruk tadi, itu apakah sudah benar-benar terinsert apa belum. Itu nanti akan kita konfirmasi melalui PCR dan sequencing. Nah, ini adalah tahap konfirmasinya. Jadi, konfirmasi reaksi Golden Gate dan analisis sequencing. Nah, ini dilakukan PCR koloni. Tadi kan sudah ketemu, seperti pada gambar di sebelah kiri, ada koloni-koloni dari E. coli, ini sudah ketemu, kemudian akan kita cek satu persatu. Dari sini akan kita cek satu persatu. Dari koloni ini akan kita cek satu persatu dengan menggunakan pasangan primer yang spesifik, yaitu primer M13 dan primer M13 untuk forwardnya, dan mohon maaf, ini menggunakan primer M13 untuk pengecekan PCR koloninya. Kemudian dari sini koloni tadi kemudian diperoleh, jika hasilnya dari hasil PCR nanti diperoleh pada gambar sebelah kiri. Dari hasil PCR ini nanti akan muncul seperti ini, akan muncul pita-pita DNA, di mana pita-pita DNA yang terlihat ini adalah diindikasikan bahwa pita yang memiliki pita DNA yang terbentuk ini adalah yang sudah terinsert koloni dari E. coli yang sudah terinsert oleh konstruk yang kita transformasikan ke plasmid tadi. Nah, ini dari sampel-sampel ini yang positif-positif ini akan diteruskan atau akan ditumbuhkan, kemudian disimpan, kemudian diisolasi. Nanti akan diisolasi plasmid. Nah, dari sini nanti akan ditumbuhkan satu koloni yang benar, kan karena sudah positif ini kemudian akan diambil tadi dari sisanya tadi, kemudian ditumbuhkan pada media LB cair, dengan menambahkan kanamisin sebanyak 50 mg per liter. Jadi satu koloni tadi ditumbuhkan dalam 5 ml LB cair dengan menambahkan 50 mg per liter kanamisin. Kemudian dilakukan inkubasi selama 1 malam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian menyimpan pada larutan gliserol, ini adalah untuk menyimpan, gliserol ini digunakan untuk menyimpan stok agar tahan lama dan dimasukkan ke -80 atau disimpan pada suhu dingin -80. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu mengisolasi plasmid. Jadi dari tahap yang tadi sudah ditumbuhkan itu kemudian dilakukan isolasi plasmid menggunakan kit. Setelah itu untuk analisis selanjutnya kan untuk mengetahui apakah benar konstruk yang sudah kita desain tadi sudah terinsert sudah dibawa oleh plasmid, maka perlu kita lakukan analisis sequencing. Nah, ini menggunakan primer spesifik yaitu TC306 dan M13F. Nah, sequencing ini bisa dilakukan jika Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian di lab-nya support untuk analisis sequencing, monggo dilakukan sequencing. Jika tidak, maka dapat dikirim ke rekanan begitu untuk dilakukan analisis sequencing. Nah, dari hasil penelitian, tadi kan sudah mendesain gRNA, yaitu primer gRNA-nya adalah gen HD2. Itu ada HD2G1 dan HD2G2 dengan oligonukleotida forwardnya adalah urutannya sebagai berikut. Kemudian ini adalah yang reverse-nya.
Kemudian yang HD2, yang G2, yang forwardnya di sebelah kiri bawah, kemudian yang kanan ini adalah reverse dari HD2, G2. Kemudian pada gambar ini dapat dilihat ini adalah koloni-koloni dari E. coli yang sudah ditransformasi. Jadi koloni E. coli hasil transformasi dari plasmid direct 21A tadi yang membawa konstruk atau membawa gRNA HD1 dan HD2. Ini adalah untuk yang HD1, sedangkan yang ini adalah untuk yang HD2. Nah, ini adalah hasil amplifikasi dari kedua gRNA. Itu ada di sebelah kiri, itu adalah HD, HD2G1, kemudian HD2G2. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sampel yang digunakan, 6 sampel, mohon maaf. Yang pertama ini adalah P, ini adalah plasmidnya, berarti plasmid direct 21A. Di sini juga plasmid direct 21A. Ini untuk sampelnya ada 6 sampel, di sebelah kiri yang HD2G1, kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk sampel gRNA HD2G2, ada 6 sampel juga. Kemudian ini adalah hasil digestnya, ini hasil dari setelah dilakukan amplifikasi, kemudian ini hasil dari digestnya. Ada gRNA HD2, G1, dan G2. Nah, setelah itu dilakukan analisis PCR, di mana, mohon maaf, analisis sequencing. Analisis PCR kemudian dilanjutkan sequencing. Dari hasil analisis sequencing, plasmid rekombinan plasmid direct 21A, maka diperoleh dapat dilihat pada gambar ini, HD2 dan HD2 juga. HD2 ini yang G1, ini yang G2, ini yang di atas tadi yang G1. Kemudian yang bawah ini adalah, mohon maaf, ini adalah G2. Nah, di mana dapat dilihat bahwa yang kuning, warna kuning di ini adalah warna kuning, ini adalah gRNA yang sudah kita desain tadi, yang G1. Kemudian yang bawah ini yang berwarna biru, ini adalah gRNA G2 yang sudah kita desain. Artinya apa? Bahwa gRNA yang telah kita desain tadi sudah terinsert ke plasmid. Plasmid rekombinan P direct 21A. Jadi untuk mengkonfirmasi, sequencing itu untuk mengkonfirmasi apakah gRNA-nya sudah terinsert atau belum. Ternyata sudah terinsert dengan baik. Ditunjukkan dengan susunan sekuen yang berwarna kuning dan yang berwarna biru. Nah, ini adalah peta plasmid dari guide RNA HJ, di mana peta plasmid yang atas ini adalah P direct 21A, kemudian yang bawah ini adalah peta plasmid P direct 21A yang gRNA HD2. gRNA HD2 yang G2. Nah, ini adalah skema bagian tDNA. tDNA ini nanti yang akan membawa atau pembawa plasmid direct 21A yang nanti dapat atau kita insertkan ke jaringan tanaman gitu. Dapat dilihat ada markernya, ada hydromycin, kemudian ada Cas9. Nah, ini adalah bagian dari scaffold dari gRNA. Kemudian ini ada gRNA-nya atau sekuen yang sudah di desain tadi itu di G1 gRNA ini, dan yang di bawah ini adalah G2 gRNA. Kemudian hasil konstruk ini adalah dapat dilihat ini adalah menggunakan konstruk sama seperti yang tadi P21A, bedanya adalah yang tadi menggunakan plasmid direct 21A dan yang ini menggunakan plasmid direct 25A. Nah, untuk penelitian kali ini kenapa menggunakan dua konstruk? Karena yang satu konstruk yang P21A itu hanya mampu menyimpan satu gRNA saja. Sedangkan plasmid direct 25, nah ini mempunyai kemampuan untuk menyimpan atau menyimpan plasmid, menyimpan gRNA atau RNA itu dengan jumlah 4 sampai 6 gRNA. Di mana kapasitasnya ibaratnya kalau punya wadah begitu yang gRNA yang P21A dengan P25H
itu adalah memiliki wadahnya lebih besar yang P25H karena dapat menampung 4-5 gRNA. Sedangkan yang P21A itu hanya mampu menampung 1 gRNA saja. Nah, untuk yang menggunakan plasmid direct 25H ini adalah gen yang digunakan yaitu OSCKX2 dan SWIT11 dan 14. Untuk yang gen HD2 tadi menggunakan plasmid direct 21A. Nah, ini yang ketiga. Sebelumnya kami menggunakan 3 plasmid ya. Yang pertama tadi plasmid direct 21A, kemudian plasmid direct 25H, dan yang terakhir yaitu plasmid Cambia atau P-Cambia. Di mana P-Cambia ini yang didesain adalah pada gen GA20 yang menyandi batang pendek, itu memiliki plasmid atau petaplasmid seperti pada gambar. Nah, ini adalah bagian dari tDNA-nya. Nah, ini adalah gRNA 1 yang didesain, kemudian ini ada di gRNA 2. Nah, gRNA 1 dan gRNA 2 ini sudah terinsert dengan baik pada GA20 yang sudah didesain. Ini dilakukan oleh Bapak Santoso TJ 2015. Nah, dari konstruk yang telah didesain, maka akan dilanjutkan introduksi atau transformasi konstruk CRISPR-Cas9 ke jaringan tanaman padi bentuk susu. Nah, ini kita jelaskan satu persatu begitu ya. Dari pertama yaitu tahap embrio muda. Dari embrio muda ini kita ambil, kemudian kita sterilisasi. Setelah sterilisasi maka kemudian diambil embrionya satu-satu. Dari embrio yang sudah diambil satu-satu ini akan kita tumbuhkan pada media kemudian ditumbuhkan selama 7 hari. Pada media kokultivasi itu ada ditumbuhkan selama 7 hari di sini. Setelah 7 hari itu akan berbentuk seperti ini. Sudah ada kalus, kemudian ada koleoptil. Nah, di sini tugas kita selanjutnya yaitu memotong. Jadi kan karena yang diambil kalusnya, jadi nanti yang koleoptilnya ini dibuang atau dihilangkan, dan sisa-sisa dari agrobakterium yang sudah diteteskan pada awal, mohon maaf. Jadi setelah dari sini tadi, dari embrio muda padi, kemudian kan diambil embrionya. Setelah itu ditetesi, karena tadi konstruknya kan sudah jadi. Ditransformasikan, untuk mentransformasikan ini maka ditetesi begitu. Jadi di embrionya itu ditetesi larutan yang mengandung agrobakterium atau konstruk tadi, untuk agar dapat terinsert pada sel tanaman, di mana kan aktif membelah nanti akan masuk ke dalam seperti itu. Nah, ini ditunggu setelah 7 hari, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian koleoptilnya dibuang, kemudian ini dibersihkan. Setelah dibersihkan, maka akan pindah ke media, di mana medianya disebut sebagai media resting, atau media resting, atau biasa kita sebut sebagai media A202, di mana di media resting ini nanti akan ditunggu sekitar 14 hari. Setelah itu akan kita lakukan subkultur di media seleksi. Media seleksi nanti sudah akan nampak seperti ini. Kalusnya sudah terdiferensiasi membentuk kalus yang lebih besar. Nah, dari kalus ini nanti akan di media seleksi ini diberikan atau ditambahkan dengan higromisin. Ditambahkan antibiotik higromisin, di mana fungsi dari antibiotik higromisin itu adalah untuk menseleksi mana saja yang dia tahan, mana saja kalus yang tahan terhadap higromisin. Nah, jika kalus itu tahan terhadap higromisin, maka diharapkan kalus itulah yang sudah terinsert oleh konstruk yang kita teteskan di awal tadi, atau kita transformasikan ke jaringan tanaman. Nah, dari situ nanti akan ditumbuhkan sekitar 14 hari, kemudian masuk ke media selanjutnya, yaitu media A204, itu masih di media preregenerasi atau praregenerasi, di mana di sini sudah muncul spot-spot hijau, calon tunas. Kemudian di situ selama diberikan di media 204 ini selama 2 minggu atau 14 hari, setelah itu akan dipindahkan ke media tunas, itu akan dipindahkan ke media regenerasi atau kita sebut sebagai A205 begitu.
Nah, di sini tunasnya akan ditumbuhkan. Nah, tunas yang mampu tumbuh ini adalah harapan atau tunas harapan yang nanti dapat digunakan sebagai mutan putatif gitu ya, mutan putatif T0 yang akan diteruskan ke media perakaran kemudian aklimatisasi. Nah, ini yang pada gambar G ini adalah media perakaran, itu menggunakan media NS, itu ditambahkan hormon IBA untuk merangsang perakaran. Nah, ini kan dapat dilihat pada bagian bawah ini ada akar-akar yang tumbuh dengan baik. Ketika sekitar 2 minggu kita cek akarnya itu sudah kira-kira kuat begitu, maka akan kita aklimatisasi atau kita pindah ke air. Nah, proses aklimatisasi ini dilakukan seperti pada gambar dengan menghilangkan media yang masih menempel, kemudian akan kita bersihkan di aliran air begitu. Kemudian dari situ akan kita taruh atau akan kita simpan pada botol-botol seperti ini, kemudian kita tunggu 4 sampai 5 hari, kemudian akan kita aklimatisasi sebelum kita aklimatisasi ke tanah. Dan tujuan dari aklimatisasi di air ini adalah untuk melakukan agar tanaman itu mampu beradaptasi terlebih dahulu karena awalnya kan di media padat, di media gel, di kultur jaringan, maka perlu dilakukan adaptasi terlebih dahulu untuk lanjut aklimatisasi pada media tanah. Nah, ini setelah dari media padat kemudian media air, maka selanjutnya yaitu ditanam pada media tanah, di mana tanaman-tanaman padi T0 putatif T0 tadi sudah ditanam di tanah ini. Ini belum selesai, nggih, harus dilakukan lagi analisis PCR. Jadi setelah ditanam, maka tugas kita selanjutnya yaitu melakukan analisis PCR untuk melihat ini deteksi gen HPT dan galur putatif T0 padi mentik susu. Itu kita analisis PCR satu persatu dari sampel yang diperoleh dari kultur jaringan tadi, proses transformasi, kemudian di tanah itu akan kita cek satu-satu. Jadi melakukan isolasi DNA dulu, isolasi tanaman dengan mengambil sampel daun, kemudian dilakukan isolasi. Setelah itu baru dilakukan deteksi menggunakan PCR. Yang dideteksi apa saja? Ada deteksi terkait hygromycin dan deteksi terkait terkait dengan Cas9. Jika positif, jika sampel terlihat positif seperti ini pada gambar, ini dapat dilihat pada gambar yang amplikonnya terbentuk seperti ini, maka itu kan positif nggih. Jadi Cas9-nya positif, kemudian HPT-nya positif, maka akan dilanjutkan untuk analisis sequencing. Nah, analisis sequencing ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah sekuen yang kita transformasi, apakah kontak yang sudah kita transformasi ke jaringan tanaman itu dapat menimbulkan mutasi atau dapat menyebabkan mutasi pada tanaman. Nah, kebetulan hasilnya adalah memang terjadi mutasi. Nah, ini ada beberapa galur yang sudah mengalami mutasi. Ini pada sekuen gen OSCKX2 itu menunjukkan adanya mutasi dan menunjukkan adanya perubahan asam amino. Nah, ini adalah sekuen dari GA20 pada galur yang pertama. Ini terjadi perubahan mutasi atau terjadi mutasi yaitu dari A menjadi C, yaitu dari adenin menjadi sitosin. Kemudian yang galur yang kedua yaitu dari adenin menjadi guanin. Nah, ini kemudian selanjutnya terjadi perubahan asam amino. Yang untuk galur yang pertama tidak terjadi perubahan asam amino, sedangkan galur yang kedua terjadi perubahan asam amino dari K menjadi E. Nah, untuk galur yang kedua ini terjadi mutasi tadi mengakibatkan perubahan asam amino di mana K menjadi E, yaitu K adalah lisin dan E adalah glutamic acid atau asam glutamat. Nah, dari adanya mutasi, kemudian adanya perubahan asam amino, maka diharapkan mutasi yang terjadi ini akan mengakibatkan
target yang kita inginkan itu tercapai. Contohnya adalah karena ini OSGA 20, artinya ini adalah gen yang menyebabkan batang pendek, maka harapannya pada nanti generasi selanjutnya ketika ditanam itu akan menghasilkan tanaman yang lebih pendek dibandingkan dengan wild type atau tanaman liar, tipe liar atau kontrolnya gitu. Kemudian ini adalah beberapa mutasi yang terjadi pada promotor SWIT11, yaitu untuk hawardon bakteri atau untuk memberi ketahanan tanaman terhadap hawardon bakteri, di mana ini terjadi substitusi satu basa, yaitu dari adenin dari A menjadi guanin, adenin tersubstitusi menjadi guanin, kemudian dari guanin menjadi sitosin, itu substitusi juga, dan adenin menjadi guanin. Tipenya adalah substitusi semua. Nah, kalau yang sweet ini karena sweet ini adalah yang sekuennya itu berada pada bagian promotor, maka tidak dilakukan analisis asam amino atau tidak dicek asam amino, perubahan asam aminonya. Nah, pengecekannya seperti apa? Maka harus dilihat nanti di tanaman atau ditanam lagi di generasi T1. Di T1 itu nanti akan dilihat apakah benar mutasi yang terjadi pada tanaman T0 ini mengakibatkan tanaman yang mutan ini tadi menjadi lebih tahan terhadap hawa dan bakteri. Nah, pengecekannya nanti pada tahap penanaman di T1. Nanti akan T1, kemudian dilanjutkan T2. Di T2 itu nanti biasanya kita lakukan uji atau dilakukan uji terhadap strain dari bakteri yang penyebab penyakit HDV tadi, atau strain dari XO. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Sekali lagi saya hanya manusia biasa. Baik teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, jika mungkin berminat atau tertarik mempelajari CRISPR-Cas9, jika ada pertanyaan atau kita perlu berdiskusi gitu-gitu, bisa menghubungi saya melalui email atau melalui kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan banyak salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.